Qala Ba'shin, berkata Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'shin, wa asbabun najati minha, adapun sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dari huru hara hari kiamat, yaitu qada'u hawaijil muslimina, qada'u hawaijil muslimina, menunaikan hajat kaum muslimin, wa tafriju kurubihim, melapangkan kesusahan mereka. Ini lanjutan dari bulan lalu tentang iman kepada hari kiamat. Masih ingat ya minggu lalu ya? Minggu lalu, bulan lalu ya. Ini ya, ada di halaman 56 bagian akhir, 1, 2, 3 baris dari bawah ya. Itu yang kita lanjutin bacaan kita ya. Kita simak dengan baik ya, terutama untuk saya yang bicara di sini membacakan kitab Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Bahrudin Al-Bantani ya, dan juga tentunya buat kita semuanya ya. Kalau saya ibaratnya juru bicara ataupun MC ya, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru ya, oleh para kiai, ditulis di kitab ini untuk kita semuanya ya, mobil khusus untuk pribadi saya ya, yang ya sama posisinya. Kebetulan ini mah dapat tugas saja ya, dapat tugas kalau minggu pertama setiap bulan kita suruh baca ini pengetahuan, ini ilmu ya. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, kata guru kita tuh gitu, ada Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya bagian awal menyebutkan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Enggak jadi, enggak sah itu ibadah, mau sholat ya, apa aja ibadah ya, ibadah kan artinya menyembah, kecuali setelah mengenal siapa yang disembah ya. Kita kalau nggak kenal yang disembah siapa ya nggak jadi itu ibadah kita ya. Yang kita sembah kan aku niat sholat fardu maghrib maghrib misalkan 3 rakaat menjadi makmum ataupun sendiri ya, fardu karena Allah. Yang disembah siapa? Allah itu ya dikenal tiada lain melalui sifat-sifat ini yang kita pelajari ya. Ini sampai kepada kita ini yang namanya bagian akhir daripada kitab kita yang dari dulu tuh kita dikit-dikit omongin. Ini sampai yang disebut namanya sam'iyat. Sam'iyat itu keyakinan yang enggak bisa dilihat tapi didengar, didengar tapi enggak bisa dilihat tapi harus diyakini. Apa ini? Ini yang kita tadi baca tentang iman kepada hari kiamat, hari kemudian. Sekarang memang enggak kelihatan, cuma didengar. Sumbernya dari hadis, dari Al-Quran. Itu disampaikan guru-guru kita. Kita mah nggak bisa lihat sekarang, malaikat aja nggak bisa dilihat. Ya. Ada yang pernah lihat malaikat?
Malaikat dalam bentuk wujud aslinya ada nggak? Hah? Kecuali para rasul ya. Malaikat dalam wujud aslinya bentangan sayapnya aja ya menutupi dunia besarnya, luar biasa. Makanya nggak bisa kecuali ada Ibnu Abbas ya, masih kerabatnya Nabi, itu bisa lihat malaikat. Cuman satu, kata Nabi, kalau bisa lihat nanti nggak kuat, matanya buta ya, karena pancarannya cahaya luar biasa. Malaikat kan dari apa? Cahaya, lampu. Itu bulham, kalau luar biasa terangnya aja kita silo nggak? Silo itu bulham. Bagaimana malaikat yang besar yang luar biasa? Kata Ibnu Abbas, ditawarin sama Nabi, apa yang kau minta wahai Ibnu Abbas? Saya nggak minta apa-apa, saya pengen melihat malaikat. Wah, berat, nggak bisa. Bisa juga, tapi ada akibatnya ya. Apa? Matanya nggak lihat. Kata Ibnu Abbas, ya udah dah nggak apa-apa, tapi nggak lihatnya nanti ya kalau udah sepuh gitu, udah tua maksudnya. Ya benar itu ya. Ibnu Abbas yang makamnya di Taif itu ya nggak melihat, buta ya, itu lihat malaikat. Jadi yang sam'iyat ini keyakinan yang kita nggak lihat, kita cuma dengar, tapi harus kita yakin. Dulu tuh bulan lalu udah diceritain sama saya ya, huru hara itu. Mulainya dari kapan? Mulainya ketika orang meninggal dunia, ustadznya, sampai ujungnya ditempatkan orang itu yang di surga ya di surga, yang di neraka dan di neraka. Itu prosesnya ya, prosesnya ya. Itu di akidah sam'iyat, di dengar beritanya ataupun keyakinan itu dikasih tahu kita ya. Kalau kita nggak percaya sama itu nggak boleh. Kita harus yakin adanya hari kiamat. Sebelumnya dimulai dengan adanya meninggal dunia. Meninggal dunia nanti kalau meninggal dunia ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Sebelumnya datang malaikat rumah. Kalau yang biasanya 10 diajarin ya, kalau Syekh Nawawi dalam Kasih Bagus saja 11, ada namanya malaikat rumah. Malaikat rumah itu ngajarin nama kita. Ketika orang meninggal dunia, yang masyhur keterangannya itu ya, itu dibangkitkan lagi, dihidupkan kita itu manusia dari atas sampai bagian perut ini setengah. Karena di lubang landak itu dibangunkan posisinya duduk, mau ditanya untuk kiblat ya. Kiblat itu didudukkan, mau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Makanya kalau kita belum sampai ngaji bab jenazah itu bikin lubang landaknya masih salah. Karena bikin landak biasanya dicowak itu dinding tanah yang sebelah menghadap kiblat dicowak ya. Kalau dicowak begitu mau dibangunin duduknya susah ya. Jadi lubang landak itu digali ke dalam ukuran berapa senti ya, 50 senti, baru ditaruh papan itu. Jadi kalau mau dibangunin bisa duduk. Nah itu nanti bab fikih sama Kiai Abdullah Syafi'i diajarin sampai di situ. Sampai di situ diajarin. Karena mah itu yang namanya itu hukumnya wajib. Yang namanya meninggal hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang hidup. Ya, bagi yang hidup namanya wajib meninggal. Nah, itu nggak panjang-panjang lah, cuman dijelasin begini. Yang cakep mah ya, kalau orang meninggal siapa aja, itu sebelum diumumin di musola di masjid, ya harus ada tata caranya. Yang paling gampang gini dah. Begitu meninggal keluarga yang tahuan, jangan buru-buru diumumin di masjid, di musola, jangan. Tapi yang paling utama dilaksanakan adalah bersihin lokasi.
Kalau ada bekas buang air, kalau ada bekas ludah yang mengganggu penciuman, bersihin dulu, rapiin, bersih tempatnya. Kalau perlu bajunya dilepas, dihadapkan ke kiblat sana, rapi. Udah yakin, kalau ada kopi mah taruh kopi dulu biar agak wangi ya, sekitar pojok-pojok. Udah bersih, ada kamper, baru dikasih pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai belum siap, belum apa, masih banyak kotoran, berantakan, rumahnya belum rapi, sampai orang mau nyelawat nutup hidung dan lainnya, kurang bagus ya, kurang bagus. Dirapiin begitu. Agama kita mah agama Islam luar biasa, rapi semuanya. Makanya kalau yang ngaji mah insya Allah rapi, alhamdulillah, insya Allah. Ngaji dikit-dikit emang begitu, dirapiin dikit-dikit. Karena ini menyangkut keimanan, keyakinan ya. Keimanan itu yang namanya kita manusia nggak mungkin lepas. Kita itu nggak mungkin lepas dari sifat wujud, sifat kita terus yang kita pelajari itu nggak mungkin. Karena yang namanya manusia nggak mungkin lepas dari yang namanya Tuhan, nggak mungkin ya. Itu dapatnya tentang keyakinan itu dapatnya dari mana? Dari ngaji. Ini duduk begini sabar dari sekian waktu 24 jam, alhamdulillah kebagian buat duduk di majlis ini. Ini ganjarannya gede banget, luar biasa. Karena yang namanya ilmu ini disebut wa hukmuhu wujubul ain, wa hukmuhu wujubul ain. Ini hukum belajarnya adalah fardu ain, wajib. Setiap orang wajib. Siapa? 15 tahun ke atas, akalnya sehat, nggak tawa-tawa dewek ya, nggak lari-larian, nggak ya, pokoknya sehat akal. Itu wajib belajar namanya ilmu tauhid, ilmu keyakinan, wajib. Jadi yang nggak belajar berdosa ya. Ini makanya ya, makanya dari sekian banyak waktu udah kebagian, udah masak, udah nyuci, udah ngurus rumah, alhamdulillah bisa duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal. Wajib ini ya namanya. Yang namanya kita manusia nih ya, nggak bisa lepas dari namanya Tuhan, nggak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah punya pendapat kayak gitu, udah cakep. Berarti dia udah dapat namanya sedikit, baru sedikit dong, namanya sedikit keyakinan. Kalau udah dapat begitu, udah paham begitu, dia bisa ngomong dah sama anaknya, sama keluarganya, bisa ngomong. Jangan begitu ya, Tuhan lihat. Jangan begitu, Tuhan dengar. Itu berkah daripada adanya keyakinan, dia tahu. Jadi mulailah ada hati-hati hidupnya, mau ibadah, mau sholat, mau taat, karena dia ngerti bahwa Tuhan dia, Tuhan dan ada rem hidupnya. Udah begitu juga udah cakep. Udah segitu doang kita sampaikan. Selebihnya bisa punya paham dalam hati, bisa ada rasa, bisa ada lain-lainnya, itu mah murni hadiah dari Allah SWT. Itu mah hadiah ya, hadiah. Yang begitu mah dapatnya dari hadiah. Orangnya banyak zikir, banyak baca Quran, baca ratib, ya lama-lama dihadiahin nama yang kuasa. Bisa kayak gitu, bisa yang namanya sampai ke hati ya. Ya kadang-kadang kita, ya saya sendiri termasuk, ini udah ngaji mulu tapi tetap aja banyak dosa yang dijalani, banyak kita ngomongin orang, banyak maksiat, banyak salah. Itu ngapa mulanya? Itu karena kita ngaji mulanya baru sampai di kuping, sampai ke sedikit otak doang. Itu ngaji materinya belum ketelan, boro-boro ketelan ke hati. Ini ketenggorokan aja nggak sampai, apalagi udah bubar ulang. Itu karena belum ketelan.
Kalau yang hitungannya sampai dia dengar paham otak doang, yang bukan Islam banyak. Ya, ibu tuh di Aceh kalau baca sejarah, Snokhorst itu orang Belanda, hafal Quran, orang Belanda bukan Islam, Quran hafal, bisa ngerti agama Islam luar biasa. Karena itu mah sampai otak doang, nggak sampai kepada keyakinan dalam hati. Dan itu juga kita begitu. Udah lama banget ini kita, bahkan umur kita udah mau injury time, udah mau habis, masih susah bener baik. Padahal mah informasi udah banyak banget. Itu ngapa? Belum ketemu, karena belum dapat hadiah daripada yang Maha Kuasa. Apa sih faktornya? Ya kalau kita biar bisa itu ketelan gitu, bisa dapat hadiah, apa sih caranya? Caranya banyak, diajarin sama guru-guru kita. Tapi diantaranya itu kita ambil yang singkat. Caranya mah bisa kita harus nyari yang namanya koneksi. Koneksi itu artinya teman atau keterhubungan yang bisa ngaitin kita sama yang Maha Kuasa. Harus punya apa namanya kalau bahasa kita mah ya, punya teman, punya saudara, punya pembimbing, punya pengarah, ya, biar supaya kita dimudahi. Ya. Maksudnya gimana contohnya? Ya maksudnya orang berusaha aja dah, orang dagang, usaha, jual beli apa aja dah, ya, mau barang, mau bangunan, mau tanah. Kalau dia punya koneksi, punya hubungan baik sama orang, sama bos ya, bos dah, yang punya uang banyak beli tanah. Kalau koneksinya banyak, itu duit apa yang gak terhingga. Karena pelantaran ada koneksi, ada hubungan baik dengan bos itu, dagangannya laku, uangnya banyak. Itu koneksi. Sampai di mana-mana bisa mudah transaksi. Karena ada jalurnya yang menghubungkan dia dengan bos, ada keterkaitan yang baik. Itu sebagai contoh, sama orang aja punya hubungan baik, koneksi, begitu jadinya uang luar biasa banyak, duit nggak terhingga, itu orang. Ya, apalagi sama yang cintai orang itu yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya itu? Kalau itu makan kaitannya sama dunia, kita pengen punya kaitannya sama yang Maha Kuasa, berkait, terhubung. Yang gak lain adalah kita cari koneksi kepada tuan-tuan guru, kepada ulama, kepada kiai, ya, kepada orang-orang soleh. Dia yang bisa ngubungin kita, yang bisa buat kita itu ya ada rasa kepada yang Maha Kuasa. Karena saking dahsyatnya itu para orang-orang soleh, ada bu, sebelum dia ngomong aja, cuman kita melihat aja sama dia itu, kita cuman melihat doang itu orang, itu ada rasa sama kita, kita jadi pengen sembahyang, pengen dekat sama Tuhan. Ada, itu belum sempet dia ngomong, belum, cuman baru melihat doang, kita lihat wajahnya gitu, masya Allah, ada ketertarikan magnet. Kayak orang keikut gitu, orang ketarik, itu ada, ya. Kalau nggak ada ketemu, dia datengin yang udah nggak ada. Contohnya kapan? Kemarin ziarah, itu orang-orang soleh udah nggak ada, ya. Didatengin itu tujuannya biar kita punya kaitan, dikaitin nama yang Maha Kuasa melalui baginda Rasul. Berkah, yakin berkah itu, nggak usah takut. Itu yang kemarin berkahnya luar biasa. Ibu rasakan aja mungkin di satu dua yang pernah kemarin ziarah, ada rasa bagaimana itu, ya, wali Allah luar biasa. Itu udah nggak ada, apalagi yang masih ada, ya. Itu guru ataupun orang soleh itu ya, baru melihat aja udah begitu. Ada yang punya kayak gitu. Nah, itu tujuannya biar kita banyakin upaya untuk bisa ada rasa, bisa punya kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah, harus diusahain. Kalau begitu-gitu aja ya nggak ada perubahan, hasilnya jangan harapan berubah. Kita biasanya begini,
kita nggak rubah caranya, nggak rubah usahanya, ya besok hasilnya begitu lagi. Kecuali memang ada upaya perubahan. Ya, itu tujuannya kita tuh ziarah itu begitu, biar supaya kita berkah, dihubung-hubungkan. Karena wali Allah itu punya guru, gurunya lagi punya guru, gurunya punya guru, sampai ke baginda Rasul. Dia ya melalui hatinya, prosesnya lama wali Allah itu. Ya, sholat yang namanya ribuan rakaat udah lewat. Mengapa dia ada biasanya di tempat-tempat susah, yang di atas gunung gimana? Karena dia memang nggak mau terganggu. Kalau nggak begitu mana bisa sholat banyak-banyak, banyak tamu, banyak orang, banyak pekerjaan, ya tani dan lainnya. Dia pengen ada di tempat itu biar fokus, biar sholatnya banyak, dekat sama Allah. Mereka nyari-nyari tempat yang sepi itu biar kita ada rasa, biar kita itu ketelan daripada yang kita dapat dikit-dikit dijalani. Ya, itu upaya kita baca rati, baca Quran. Itu tujuannya biar kita ada rasa. Jangan sampai kita cuma ada yang di pemahaman doang dikit, nggak ada rasa dan nggak ada perubahan. Ini pentingnya ya ngaji yang ganjarannya luar biasa. Bahkan dalam keterangan mah udah jelas tuh, sering disebut lebih daripada 1000 rakaat ganjarannya ngaji duduk di majlis yang baca ilmu tauhid, ilmu yang wajib ini. Ya kalau guru mah siapa aja gurunya, ganti-ganti nggak apa-apa, tempatnya di mana aja nggak apa-apa, tapi ngajinya mah jangan sampai putus terus. Itu yang paling penting ya, biar kita itu punya sedikit rasa, ada ikatan kepada yang Maha Kuasa ya. Itu tadi caranya ya. Yang berikut ini ibu boleh tulis atau dengerin yang baik-baik, yang benar-benar, dan ini saya yakin sih nanti suatu saat ngalamin ini yang disampaikan walaupun sederhana ini. Karena namanya manusia pada satu saat fase itu sampai. Orang meninggal yang tadi hukumnya wajib pasti sampai. Yang disampaikan itu ya nanti batas waktunya ketemu juga. Di antara yang menghalangi itu kita nggak bisa ketelan, itu adalah satu yang sering kita dengar disampaikan sama guru-guru kita juga sering itu. Satu sifat kita apa? Kita terlalu berlebihan demenin urusan daripada urusan dunia. Itu nomor satu tuh. Itu yang biasanya dialami nama kita ya, dialami nama kita ya. Yang begini kalau kita terlalu ini udah terlalu banget ya, itu ngaji aja nggak bisa, nggak sempat ya. Gua ngaji gua nggak enak, ini hari Kamis gua utangan sama anu, kalau nggak kondangan nggak enak ya. Ngaji menanti baik dah katanya, kata yang ngajak temennya ya, ngaji dulu ya. Kebetulan memang waktunya sore mungkin kondangannya, kata temennya ngaji dulu dah ya. Gue lagi masak belum makan ini, ntar kalau kondangan dulu gue lapar, ntar gue gorengin nasi dah pulangnya, yang penting ngaji dulu. Kagak bisa. Yang namanya ngaji kagak kebagian waktu karena pikirannya begitu ya. Ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Nah, itu tadi mungkin salah satu faktornya, masih terlalu banget ketergantungan sama dunia, sama cinta dunia. Sampai 24 jam waktunya nggak ada yang buat ngaji, nggak kebagian ya. Ya, kan ada sebagian mah yang berasa, wah saya kayaknya kalau nggak baca ratib, lewat baca ratib kayaknya nyesel banget. Ada nggak tuh? Untuk balik aja berarti tuh udah cakep tuh. Wah saya kalau hari ini nggak sholat dua berasalnya bagaimana begitu. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Ya, itu rasa namanya. Kalau yang tadi yang terlalu berlebihan udah nggak bisa aja diajak ngaji, udah nggak bisa. Ya. Udah nggak bisa ya, udah kutangan masalahnya kondangan ini. Kalau kondangan undangan biasa sih nggak apa-apa, ini udah kutangannya gede lagi, 1 juta dulu kondangannya. Kalau gua nggak kondangan dalam susah ngaji
ya susah ngaji. Itu yang pertama, ingetin yang pertama. Nanti sampai sama yang lain-lain nggak apa-apa, ditulis, direkam nih, kasih tahu kan. Yang kedua, ada rasa dalam diri kita adalah terlalu takut tentang duit besok hari, tentang rezeki besok hari. Pokoknya bawaannya takut baik, ya. Sampai-sampai karena terlalu takutnya bangun setiap malam jam 2 malam. Cuman dari jam 2 malam nyampe pagi adanya di depan kompor terus. Ada nggak tuh dulu? Ngapain? Masak. Besok pagi mau dah bangun mau udah cakep. Artinya tiap malam bisa bangun jam 2. Tapi waktunya ada di depan kompor. Ada nggak itu kira-kira? Ya kenapa itu? Karena terlalu takut sama besok bagaimana nih makan, besok duit bagaimana besok. Ya besok masih takut sama besok aja, ya besok ya. Sampai diajak ngaji Yasin juga, atau ngaji kalau habis maghrib di rumah Ustazah Hajadariyah ngaji habis maghrib, agak sempat. Mengapa sih lo? Gua udah ngerendam beras katanya. Rendam beras, ada nggak yang rendam beras? Biasanya beras direndam ya. Bener nggak beras direndam itu kira-kira? Bener nggak? Gua udah ngerendam beras kagak sempat. Ya, kalau gua ngaji besok gimana? Nggak dagang. Ada nggak yang gitu kira-kira? Iya. Itu rata-rata karena terlalu punya sifat takut sama udah takut aja bawaannya kan, ya. Gua udah ngerendam beras gimana itu, ya. Nama cucian gua rendaman gua udah banyak banget. Pokoknya kalau diajaknya misalkan, ibu ngajak-ngajaknya itu sama dia, pakai mobil drop, itu yang patah mobil drop dia sama dia berangkat ngaji. Saking susah, saking kerasnya. Tahu nggak mobil gusur? Mobil gusur kan ada sendok itu buat ngungkang ngajak begitu ngaji, itu yang patah mobil gusurnya bukan dia berangkat. Bener gak tuh? Susah, ya. Itu saking kerasnya mobil drop sampai gompal, nggak bisa juga ngajak ngaji. Ada nggak yang gitu? Ya masih besok aja. Lihat tahu-taunya ada COVID lagi pada rombongan ke akhirat ikut juga ujung-ujungnya. Ada nggak tuh ya? Itu yang diantaranya tuh. Itu berapa tadi tuh yang jadi susah kita ngaji? Dua itu, ya. Ada 4, cuman kebanyakan. Satu lagi dah. Ada 4 sebenarnya itu yang bikin kita. Yang satu lagi ini mainnya main dalam. Main dalam apa maksudnya? Adanya rasa hasud dalam diri kita. Hasud itu namanya dengki gitu. Itu dengki yang gak bakalan yang kita pelajarin sampai masuk ke rasa hati, itu dengki itu. Ya, kalau saudara kita beli motor PCX, ya lemes aja bawaannya, lemes. Pokoknya udah lemes aja. Nyampe anak-anaknya nanya, mengapa sih ma lemes baik? Nggak tahu gue nyari lemes, rupanya itu samping rumahnya saudaranya beli motor PCX. Udah begitu turunnya pakai mobil lagi kelihatan. Udah lemes baik. Lah orang nggak tahu mulanya kok orang beli motor dia lemes gitu kan. Ini yang rumusnya bisa sampai begitu kan nggak ke akal ya. Kok bisa begitu? Lah nggak lama lagi itu usahanya maju, dagangnya dagang punan maju sampai bisa bikin musola sendiri, nggak mau ditambah-tambah, dia sendiri bikin musola karena duitnya banyak, maju usahanya. Lah dia beli mobilnya Innova warna putih, dan saudaranya apa? Ke rumah sakit berobat. Lah itu mulanya daripada dengki yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada mulanya. Kalau dibicarain bener-bener aja dipikirin, itu jadi lucu sebenarnya. Dengki itu nggak punya alasan yang menjadi orang susah sebenarnya, ya. Harusnya makan orang punya enak, punya duit, ya bagiannya banyak, atau dia dibagi orang lebih banyak, kan harusnya kita seneng ya. Oh dia hebat, udah banyak uangnya, alhamdulillah. Itu normal begitu.
Kalau itu mah kalau bisa dia jangan dikasih banyak-banyak. Ya, dia kalau bisa mah susah baik, susah kalau bisa mah. Nah kan orang ribet jadinya. Orang kalau seneng melihat orang susah dan kagak demen melihat orang punya duit banyak, nah kan ini berobatnya susah. Mau diobatin kemana juga susah. Ya, ini yang menyebabkan itu kagak bisa berubah. Boro-boro sampai di hati itu yang diajar-ajarin nama guru kita. Ya, sampai tenggorokan juga enggak. Itu karena rasa hasad. Ya. Kalau kita mah saudara kita atau siapa yang punya dapat lebihan, alhamdulillah. Ya, dia bisa tidak ada perubahan. Ya, jangan sampai kita punya niatan sebaliknya. Karena semuanya berbalik kepada niat awal. Niat awal. Orang tuh pada keluarga ya, Bu, hebat-hebat. Jadi orang kaya, duitnya banyak. Karena waktu niat berkeluarganya, waktu nikah, itu pastikan niatnya benar. Jalin rumah tangga, punya keturunan, jalanin perintah Allah, ya, dan apa namanya bisa bahagian keluarga. Rezekinya banyak, duitnya banyak. Kalau ada masalah mungkin ya, faktor-faktor yang salah daripada niat, orang keluarga jadi susah kalau niatnya nggak bener. Niatnya nggak bagus, keluarga susah langka, susah rezeki. Karena niat itu jadi imam Bu ya, yang pekerjaan kita jadi makmum ngikutin. Iya, coba aja Ibu, coba saya mau umroh, niatnya mau belanja di pasar Seng, ya di sono udah belanja mulu boro-boro ke masjid. Itu karena niatnya belanja, niat jadi imam dia. Pekerjaan belanja ngikutin niat. Ya makanya niatnya yang bagus, yang dijalanin tuh. Jangan sampai ada rasa hasad, rasa dengki. Ini repot urusannya. Kagak bisa ada perubahan kita. Ya, hilangin tuh kalau bisa. Ya, sama siapa aja, sama keluarga, sama abang, sama adek, ya. Datengin, ya kan kita kadang-kadang merenung juga mikir, ya, wah begini bener ya, ini kayaknya masalah nih, ya, salah ya, datengin dah adek atau saudara datengin, ya, ngobrol, ya jadi begini bener ya sama abang atau sama adek nih, kita berasa gara-gara nggak jelas itu, jadi putus, jadi nggak ada solusi, ya, datengin dah, renovasi apa bahasanya. Ya, perbaikin maksudnya. Ya, perbaikin. Kalau renovasi mah kontrakan di renovasi. Ya, perbaikin nama adik-adik kita. Yang apa begini bener ya? Yang ngobrol dah. Lu mau begini aja, ya atau begini. Ngobrol dah mulai deket. Ini nggak ada mulanya sebenarnya, nggak ada kejelasannya. Cuma saling curiga dan lainnya datang. Ya. Kebetulan yang kita datengin orangnya saudara kita duitnya banyak kan dikit, kita datengin, ya. Ya, assalamualaikum, ya salam, ya lu, iya bang, iya ngobrol-ngobrol, ya ujung-ujungnya bang mau punya duit, kamu ngapa? Pinjem duit, bukan, maksudnya ngobrol, bukan pinjem duit, bukan, ya ngobrol jangan, ya, itu nggak berkesudahan, itu yang penyakit yang ibaratnya mengaji kita dikit-dikit nih sampai ada keyakinan begitu, ya. Kalau udah begitu tuh sedikit-sedikit kita renovasi, kita betulin, udah pasti dah badan kita nih, kaki, tangan, mulut jadi sifatnya lemes. Lemes itu apa? Lemes baru enak, baru ngajakin itu kaki buat kita ibadah, sholat, itu yakin tuh. Itu tadi kita udah dikit-dikit betulin tuh, itu los aja kita dipakai. Apa namanya, badan kita nih ngajakin sembahyang, sholat fardu mah yang paling penting sholat fardu dah, ya jalanin sholat fardu, sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat dah, itu enak, itu di badan kita lemes aja udah jalanin aja enak, karena yang paling utama itu ibadah fardu itu, ya afdolul qurban namanya, yang paling abdolnya dekat sama Tuhan ya ibadah wajib itu sholat. Baru dia tambahin sholat duha, baca ratib, udah nyeloros saja kalau begitu mah. Udah mau nggak mau, dia nahan ataupun nggak tahan, udah ketarik aja badannya. Nah kalau badan udah begini, bisa jalanin itu yang wajib, yang sunnah,
Ya pastikan yang didoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Tuhan ya Allah, akhiri hidup saya ini yang baik-baik, semuanya bagus, anak-anak rapi, semuanya bagus. Ya kecapek karena tiap harinya memang udah biasa dijagain baik, ujungnya baik. Dan ini bagaimana kita doa baik, tiap hari adanya terminal di perapatan, ya tiap hari adanya di situ. Ya kalau di situ mulu mah ujungnya waktu mau meninggal juga di situ, betul nggak? Nah, lah kita nggak berubah-ubah, pengennya baik, ya bagaimana ya, berat juga, susah. Bagusin dah ibadat, diperbaikin, terutama yang sering disampaikan sama guru mah pakaian sholat, mukena atau apa ibadah tuh yang bagus, sudah itu yang perlu dibetulin mah. Jangan sampai kita nih begini, maksudnya nih cerita misalkan kita kondangan karena memang ya diajaknya juga besan, udah gitu besannya diajaknya udah mau berangkat gitu, misalkan Johor baru bilangannya jam 10, akhirnya kondangannya juga datang karena gak enak, asal-asalan. Udah begitu baju yang seadanya dipakai, bajunya jelek ya, bajunya jelek banget, yang parahnya lupa pakai daleman lagi kita, repot gitu kan. Pokoknya udah paling jelek itu baju, akhirnya ngikut juga di tempat kondangan, datang rame-rame itu, yang lain mah cakep-cakep, lah kita ini bajunya udah episode yang udah pokoknya bukan buat kondangan ini mah, datang itu ke tempat kondangan. Udah begitu sengsaranya ngapa? Itu kita kondangan yang orang yang gak mau kita ketemu lagi. Itu dulu orang itu pernah kita demen sama dia, itu di kondangan yang belum pernah ketemu ada di situ. Lah kira-kira pakaian begitu, kira-kira itu risih apa biasa aja? Risih, ngumpet malahan kalau bisa sama jangan ketemu. Udah minggir-minggir dipanggil juga, ya dipanggil, sini katanya, udah lama gak ketemu, ya nomor telepon masing dulu, ngapa nggak telepon katanya, ya mau tinggal di mana? Lah kita yang lagi pakai baju begitu, yang rusak, yang pengennya nggak ketemu, diajak ngobrol lagi, kira-kira enak gak tuh? Ya, udah pakaian begitu, kalau karena bajunya kantongnya robek sini, ditutupin aja begini. Ini orang ngapa lama banget sih nanya-nanyanya lagi, ya. Bukan pergi buru-buru malah samperin lagi, nyuruh kalau bisa mah sempet main ya, dateng, waduh repot lagi. Itu gara-gara nggak pakai baju yang bener. Nah itu kita juga begitu takutnya, kita sembahyang asal-asalan aja. Ketika di alam kubur, kira-kira di situ ada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di alam barzah atau di alam kubur ada baginda Rasul, itu nggak kena, kita nggak malu luar biasa. Bagaimana perasaan di hadapan baginda Rasul kita jelek begitu pakaian? Nah, itu diperbaiki, ya itu ya diperbaiki dikit-dikit, biar yang kita dapat walaupun nggak banyak, ya kita ada perubahan daripada diri kita. Ya, ini tentang ilmu keyakinan, ya, yang enggak bisa lepas kita sama Tuhan. Makanya ilmu ini mah mau ngaji 50 tahun yang enggak habis-habis, karena mah ilmu kehidupan tiap hari dipakai, dijalani. Yang kita rasa, yang kira-kira kita perlu perbaikin, diperbaiki. Ya ini bersyukur ada banyak guru-guru bimbing kita, ya ngajarin sholawat ini baca, ngajarin ratib, ngajarin dalail, ngajarin sholat-sholat sunnah yang belum pernah diajarin, masih diajarin, ada yang ngajarin. Itu bersyukur, tinggal kita jaga bersyukur itu dengan sebaik-baiknya, ya. Di antara yang kita baca tadi di depan adalah biar kita terhindar dari huru hara. Di hari kiamat itu ada hari huru hara namanya. Tuh bagian keberapa tuh? Bagian keempat kalau nggak salah. Bagian pertama ada namanya pertanyaan munkar nakir. Habis pertanyaan munkar nakir ada namanya siksa dan nikmat kubur. Ya kalau yang nikmat ya kayaknya baru semalam tidur nggak berasa udah sampai aja hari pembangkitan, masa. Kalau yang sebaliknya lama banget ini. Di alam kubur ya kitanya susah di sini, kitanya brengsek, itu lama banget ya. Ya makanya ditentunya di situ tuh, ya. Ya kita sebenarnya kata berulang-ulang kali kalau kita hidup cakep aja, hidup mah cukup sekali baik, di sononya enak. Ya.
Enggak berkali-kali hidup, maksudnya hidup mati enggak, hidupnya sekali baik, tapi hidupnya dibaik-baikin lah, dicakepin gitu. Insya Allah ya soalnya enak. Abah tuh habis nikmat siksa kubur, apa ditentuin apa namanya siksa, ada yang nikmat baru tidur dah tuh, baru ada fasenya namanya fase kebangkitan, digiring ke mahsyar. Di mahsyar ini ada syafaat, macam-macam syafaat, dan di sebelum sampai syafaat itu ada namanya huru hara mahsyar. Ini biar selamat, diantaranya kita baca tadi tuh ya, kalau bisa yang disuruh sama Syekh Baksin itu ya, namanya Syekh bin Muhammad Baksin yang pegang kitab tuh, halaman 56. Kata Syekh Baksin, biar kita itu selamat dari huru hara, yang pertama adalah menunaikan hajat kaum muslimin ya, bares, bantu siapa aja dibantu, apalagi diajak mulu ziarah, jalan-jalan, bukan yang pokok doang dibantu, buat ziarahnya juga diajak, luar biasa ya. Itu tujuannya apa? Buat kita selamat tuh ya, dimudahin saudara, apalagi ya tetangga, semuanya dimudahin. Itu namanya nomor satu, kata Syekh itu apa menunaikan hajat kaum muslimin. Yang kedua, melampangkan kesusahan mereka, yang susah-susah lapangin lah ya, kasih kemudahan ya. Jalanan jangan disempit-sempitin, lebar-lebarin ya. Ya, pokoknya jangan pakai sempit-sempit, kasih lebar-lebar yang kita bisa ya. Ya, ada yang susah-susah bantu, jangan sampai susah dikejar susah lagi, sampai susah banget sampai mati tuh orang, jangan. Kalau memang ada susah, kecilin susahnya kecilin, hilangin sama-sama enak ya. Jangan sampai yang kecil jadi gede terus, dikembangin terus, digoreng ya, akhirnya susah semuanya. Ada juga ada masalah yang gede dikecilin, kalau udah kecil hilangin sama-sama udah ya, biar supaya hidupnya cakep. Kata Syekh Baksin ini, diantara kita biar terhindar dari huru hara itu, biar bares sama orang tuh nomor satu. Nomor dua, lapangin kesusahannya, jangan disempit-sempitin orang kesian, jangan digencet-gencet orang kesian ya. Itu masih ada dua lagi, cuman nanti ketemunya kebanyakan juga repot, nanti nggak bisa dicerna ya, bisa kemana-mana ya. Itu saja yang disampaikan pada pagi kali ini. Kita mohon nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita sabarin dikit-dikit, ikutin bimbingan-bimbingan ini, bukan buat ibu-ibu aja, bukan buat saudara saya semua ini, orang tua, buat saya pribadi yang paling penting ya, biar supaya kita bisa terbimbing dikit-dikit. Besok udah belajar fikih lagi, besok udah belajar bidayatul hidayah, akhlak lagi. Ikutin aja, ikutin. Kalau perlu yang belum datang ajak gitu, yang teman-teman saudara ajak ya. Iya, insya Allah kalau itu mah pada bisa ikut ya. Terakhir kita baca Fatihah, kita doakan semoga ya, terutama pembina majlis, orang tua kita, Bu Hani Bunda Haja Neneng Hermawati, diberikan kesehatan yang sempurna ya, diberikan kekuatan ya, ibadah, sholat sunnah semua apa dijalankan. Dan pembina kita Bapak Haji Mahmud Jakaria juga Allah berikan kesehatan, mudahkan semua urusannya ya, kita bisa diajak ziarah lagi ya. Amin. Mau ziarah lagi mau? Ya doain aja yang banyak biar pembinanya duitnya banyak. Amin. Dan kita terakhir juga orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga dengan duduknya kita di majlis ini jadi pancaran cahaya di alam kubur ya. Senang lihat warganya, anak-anak cucunya pada ngaji, senang orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala hilang, segala salahnya, ditempatkannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil ighfirli wal walidayya amin. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal fatih fil والصلاة
ما يجي إماما ولأنبياء وعلى الآل الكرام وأصحابك النجوم بالقدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا لأننا انصرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل زول صلى نعظى بكل زول بالمصطفى نعظى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عند الحب